Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tugas mata kuliah pengembangan peserta didik dengan judul Perkembangan Identitas Moral dan Prososial. Selaku saya, Amelia Nuraini dengan NPM 2211000232. Kemudian Arif Riansah dengan NPM 22110029, Erna Kusniawati dengan NPM 2211000418. Perkembangan identitas diri moral dan prososial. Pengembangan identitas diri. Perkembangan diri merupakan proses yang utuh dari awal sampai puncak kesuksesan dalam mencapai kemandirian serta menuju pada aktualisasi diri. Tujuan umum, yaitu pengembangan diri secara umum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah ataupun madrasah. Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yaitu mengembangkan diri secara khusus bertujuan untuk menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan, dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Pembentukan dan tempat identitas nasional. Identitas diri adalah mendefinisikan diri dengan matang, perasaan tentang siapa seseorang, kemana orang akan pergi dalam kehidupan, dan bagaimana seseorang tersebut cocok dengan masyarakat. Identitas diri merupakan kesadaran seorang individu untuk menempatkan diri dan memberikan arti pada dirinya sendiri sebagai seorang pribadi yang memiliki ciri-ciri tertentu, berbeda dengan individu lain di dalam kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, identitas juga dapat berarti tentang fisik, keyakinan, tujuan hidup, harapan, dan prinsip moral atau gaya sosial. Bagaimana identitas diri terbentuk? Identitas diri terbentuk melalui penilaian seorang individu terhadap dirinya, yang berlandaskan pada pertimbangan budaya, ideologi, dan harapan masyarakat, serta adanya penilaian diri yang didasarkan pada persepsi orang lain. Kemudian, untuk menentukan identitas diri, seseorang perlu menentukan kedudukan status identitasnya. A. Identity diffusions. Identity diffusions merupakan suatu kemunduran dalam perspektif waktu, inisiatif, dan kemampuan untuk mengordinasikan perilaku pada masa kini, dengan tujuan pada masa depan. Remaja dengan status ini yaitu remaja yang mengalami kebingungan tentang siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Identity varelocure. Identity varelocure adalah remaja yang telah membuat komitmen tetapi belum pernah mengalami krisis atau mengeksplorasi alternatif yang berarti remaja dengan status ini akan cenderung menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan. Lagialdanity moralatium. Identity moralatium merupakan fase ketika remaja sedang mengeksplorasi alternatif yang ada, tetapi tidak memiliki komitmen atau memiliki komitmen, tetapi tak jelas. Remaja dengan status ini sering dianggap berada dalam tahap mengeksplorasi pemikiran, kesadaran intelektual yang ditandai dengan banyaknya berhubungan dengan orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan identitas yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembentukan identitas diri. Seseorang terjalin antara anak dan orang tua yang baik akan menyebabkan terbentuknya jati diri dan identitas diri yang baik pula. Yang kedua yaitu interaksi dengan teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman sebaya yang beragam, seseorang individu akan lebih mudah untuk mendapatkan nilai-nilai kehidupan dan ide-ide. Sekolah dan komunitas yang luas. Sekolah dan komunitas merupakan tempat yang puas untuk seorang individu melakukan eksplorasi yang dapat mendukung perkembangan identitas.
Yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan berperan penting dalam pembentukan identitas seseorang. Maksudnya, budaya dapat membentuk self-continuity di samping perubahan diri yang terjadi. Kognitif. Faktor kognitif ataupun cara berpikir seseorang individu akan menentukan jati diri seseorang juga. Persepsi tentang orang lain atau kelompok yang lain. Berikut ini proses persepsi yang berkembang dari masa kanak-kanak hingga remaja menurut Schaeffer and Kipp pada tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak di bawah 7 atau 8 tahun umumnya menggambarkan teman dan kenalan dalam istilah nyata yang sama yang mereka gunakan untuk menggambarkan diri. Yang kedua, anak-anak sekolah dasar menjadi lebih terbiasa dengan keteraturan dalam perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kemudian, mulai mengandalkan konstruksi psikologis yang stabil atau ciri-ciri untuk menggambarkan pola-pola ini. Yang ketiga, kesan muda terhadap orang lain menjadi lebih abstrak ketika mereka mulai membuat pertandingan psikologis antara teman dan kenalan mereka. Yang keempat, pada usia 14 tahun hingga 16 tahun, remaja tahu bahwa pengaruh situasional dapat menyebabkan seseorang bertindak keluar dari karakter. Teori perkembangan kognisi atau sosial. Yang pertama, teori perkembangan kognitif atau TK. Dibagi menjadi 3, yaitu teori sensori motor untuk usia 0-2 tahun, yang kedua teori konkret untuk 7-11 tahun, yang ketiga teori operasi formal untuk 11 sampai dewasa. Robert Seaman, Role Talking, Analisis Teori Robert Seaman. Usul ini lebih pada teori yang mengungkapkan bagaimana seorang anak memahami perkembangan dirinya sendiri dan juga orang lain. Teori Selman pun dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, ego test or impression perspektif untuk usia 3-6 tahun. Yang kedua, social information role talking untuk 6-8 tahun. Yang ketiga, social information role talking untuk 6-8 tahun. Yang keempat, social information role talking untuk 6-8 tahun. Yang terakhir, icon role talking untuk 12-15 tahun. Altruisme berasal dari kata alter yang artinya orang lain. Secara bahasa, altruisme adalah perbuatan berorientasi pada orang lain. Altruisme merupakan kepedulian tanpa pamrih untuk kesejahteraan orang lain yang diekspresikan melalui tindakan-tindakan prososial sebagai kerjasama dan membantu komponen-komponen altruisme. Prososial moral relasional merupakan pemikiran yang ditampilkan orang ketika memutuskan apakah akan membantu, berbagi, atau menghibur orang lain. Ketika tindakan-tindakan ini bisa membuktikan mahal untuk dirinya sendiri. Simpati, empati, gairah merupakan perasaan atau simpati atau kasih sayang yang dapat ditimbulkan ketika kita mengalami emosi orang lain yang tertekan dianggap menjadi mediator penting. Altruisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi altruisme ada 2. Yang pertama, mempraktikkan sendiri pelajaran prososial yang mereka khotbahkan. Orang tua mendeskripsikan perilaku buruk dengan menjelaskan yang tidak emosional dan efektif, cenderung membesarkan anak-anak menjadi simpati, rela berkorban, dan peduli akan masalah orang. Komponen perkembangan moral, efektif, kognitif, dan perilaku. Perkembangan moral ini menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi interpersonal dan dimensi intrapersonal. Yang pertama, dimensi interpersonal mencangkup aturan atau nilai-nilai dasar dan penilaian dari individu sendiri. Yang kedua,
Dimensi interpersonal yaitu titik perhatiannya ada pada apa yang seharusnya dilakukan individu saat berinteraksi pada orang lain. Dimensi ini mengatur interaksi sosial individu dengan orang lain, akan mengetahui sebuah konflik yang akan muncul. Mengetahui perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan efektif. Perkembangan efektif atau moral phase, komponen perkembangan moral yang terdiri atas perasaan yang mengelilingi tindakan benar atau salah yang memotivasi pemikiran dan tindakan moral. Yang kedua, komponen kognitif. Komponen kognitif atau moral reasoning, komponen berkembangan moral yang berpusat pada cara kita mengonsep benar atau salah dan membuat keputusan bagaimana perilaku terhadap dua teori yang terkemukakan tentang komponen kognitif. Dalam perkembangan moral, yaitu teori terkemukakan oleh teori Piaget, Teori Piaget periode promal, yaitu 5 tahun pertama kali kehidupan, ketika anak-anak dikatakan memiliki sedikit rasa hormat atau kesadaran untuk aturan yang ditetapkan secara sosial moralitas heteronorm, yaitu tahap pertama perkembangan moral Piaget ketika anak-anak memandang aturan tokoh-tokoh kezaliman sebagai hal yang sakral dan tidak dapat diubah periode otonom, yaitu tahap kedua perkembangan moral Piaget ketika anak-anak menyadari bahwa adalah perjanjian sewenang-wenang yang dapat dihadang dan diubah dengan persetujuan dari orang yang memerintah. 2. Teori Kohlberg, moralitas prakonfesional, yaitu istilah Kohlberg untuk dua dasarkan pada konsekuensi hukum yang nyata atau konsekuensi yang menguntungkan dari suatu tindakan untuk aktor daripada hubungan yang bertindak dengan aturan dan kebiasaan masyarakat. Moralitas konvensional, yaitu istilah Kohlberg untuk tahap ketiga dan keempat dari penalaran moral. Maksudnya, penilaian moral didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan persetujuan atau untuk menegakkan hukum yang menjaga ketertiban sosial. Moralitas postkonvensional, yaitu istilah Kohlberg untuk tahap kelima dan keenam, penalaran moral. Maksudnya, penilaian moral didasarkan pada kesepakatan sosial dan hukum demokrasi atau pada prinsip-prinsip universal, etika, dan keadilan. Pengertian dan perilaku prososial sendiri telah banyak didefinisikan oleh para ahli psikologi. Perilaku prososial secara singkat didefinisikan sebagai tindakan yang diharapkan dapat menguntungkan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial menurut Widya Stuti. 1. Kehadiran orang lain. 2. Kondisi lingkungan dan keadaan fisik. 3. Keterbatasan waktu.